Pemirsa, Rotary Club of Medan Talenta atau Rotalent terus berupaya memberikan dampak bagi sekitar lewat aksi sosialnya. Berdiri sejak tahun 2020, komunitas ini telah melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti penggalangan dana, donor darah, kampanye pemberantasan polio, dan lain-lain. Pada tahun 2022, komunitas ini melakukan penggalangan dana lewat sebuah konser amal bertajuk Priority Song for Humanity. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun fasilitas sekolah berupa 3 ruang kelas, aula, dan lainnya di Desa Nagatimbul, Deli Serdang. Usai diresmikan pada Januari 2023, Rotalent terus membantu baik dari segi fasilitas maupun pendidikan. Seperti belum lama ini, komunitas ini melakukan pelatihan vokasi lewat program Rotary Club of Medan Talenta Belajar bagi 106 siswa di Desa Nagatimbul, Deli Serdang. Pelatihan ini berfungsi untuk memberikan life skill yang berguna bagi masa depan para siswa. Salah satu di antaranya kewirausahaan. Andi Van, Presiden Rotalent, mengungkapkan, kemajuan teknologi sangat memudahkan dalam mengakses berbagai model bisnis. Dengan demikian, generasi muda bisa mengakses gambaran model-model bisnis dengan mudah. Itulah sebabnya penting membekali para siswa terkait wirausaha untuk memberikan bekal di masa yang akan datang. Itu visi melihat bahwa ini anak-anak ini mereka harus dibangun dari dalamnya. Jadi kalau kita bantu dengan bantuan sosial dan seterusnya kan mereka tidak terbantu hanya sementara. Jadi kita bantu dalam bentuk pendidikan, tapi pendidikan yang tidak diajarkan di sekolah. Nah, jadi banyak kan kita ajarin itu adalah life skill. Nah, life skill itu untuk kali ini yang kita ajarkan itu adalah public speaking. Nah, public speaking, setelah itu ada leadership. Kebetulan hari ini kita masuknya entrepreneurship. Kegiatan yang berlangsung sejak Agustus hingga Desember ini juga mengundang Lisa Chang, CEO SML One, sebuah pusat pelatihan yang fokus pada keterampilan, tata krama, dan kehidupan. Lisa menyatakan, pelatihan kewirausahaan penting untuk dipelajari. Menurutnya, semakin dini mereka mempelajari kewirausahaan, semakin luas wawasan dan peluang yang akan mereka miliki di masa depan. Ia juga menjelaskan bahwa dengan memahami ilmu kewirausahaan, mereka akan menyadari pentingnya berani mengambil resiko serta menghadapi tantangan hidup. Menurut Lisa, modal utama menjadi seorang wirausaha sebenarnya ada banyak, tetapi yang paling penting adalah keberanian. Tanpa keberanian, seseorang akan tetap berada di posisi yang sama tanpa kemajuan. Tadi saya baru baca apa yang mereka buat di masing-masing kelompok, ternyata ide mereka itu sesederhana itu. Bahkan mungkin bayangan saya itu tadi mereka akan berani langsung membuat usaha yang sangat wow. Ternyata mereka mulai dari orang-orang sekitar mereka, membangun usaha yang melihat ini kebutuhan di sekitarnya apa-apa saja. Manfaatnya itu kayak, tadi kan ada juga video klip kartun gitu, itu tentang bekerja sama. Kita harus mengalah sama temen yang belum pernah mencobanya. Rotary Club of Medan Talenta atau Rotalent terus memberikan dampak lewat kegiatan sosialnya. Tidak saja membantu dari segi fasilitas, pembekalan life skill juga bermanfaat sebagai bekal di masa mendatang. Pemirsa, untuk mencapai kesuksesan, diperlukan perencanaan hidup yang matang dan penetapan tujuan yang jelas. Nah, salah satu hambatan utama dalam meraih kesuksesan adalah mental block. Mental block merupakan kondisi di mana otak secara tidak sadar menolak pikiran atau ingatan tertentu yang berada di luar kendali kita. Kondisi inilah yang mendorong Vinda Sunasli, salah seorang ibu rumah tangga di Medan, untuk mempelajari cara meraih kesuksesan dengan memanfaatkan kekuatan pikiran.
Vinda mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Rumah Sejahtera sebagai pusat pelayanan hipnoterapi di Medan untuk memahami lebih dalam tentang cara mengatasi mental block dan meraih tujuan hidup yang diinginkan. Hari ini aku dapat beberapa missing link di mana kekuatan pikiran itu yang bawah sadarnya itu ternyata 90% lebih kuat daripada yang sadar ya. Jadi itu sangat bermanfaat buat kita supaya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berbeda dari yang sebelumnya gitu. Jadi bisa saya praktekkan sehari-hari juga. Adi W. Gunawan, dosen psikologi sekaligus hipnoterapis klinis mengungkapkan, kesuksesan seseorang ditentukan oleh kondisi mental dan pikiran bawah sadar. Adi juga menjelaskan, pikiran manusia terdiri dari dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar mengendalikan 1-5%, sedangkan pikiran bawah sadar mengendalikan kita 95 hingga 99%. Pikiran bawah sadar merupakan proses mental yang bekerja secara otomatis dan sulit dikendalikan secara sengaja. Walaupun demikian, pikiran bawah sadar memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan. Itulah mengapa kita perlu mengetahui cara memberdayakan pikiran bawah sadar. Adi juga menjelaskan, seseorang yang memiliki mental block atau pikiran negatif bukanlah hal yang buruk. Mental block merupakan bentuk komunikasi dari pikiran bawah sadar yang berfungsi sebagai perlindungan. Sebagai contoh, ia mengungkapkan, meskipun seseorang sudah memiliki niat untuk berolahraga, mereka justru merasa malas atau lelah saat hendak memulainya. Ini semua adalah bentuk komunikasi dari pikiran bawah sadar yang mengingatkan kita akan sesuatu, meskipun kita tidak tahu tujuannya. Adi menambahkan, jika kita mampu memahami bahwa ini adalah bentuk komunikasi, kita bisa mulai bertanya pada pikiran bawah sadar, kenapa pikiran bawah sadar mengirimkan pesan-pesan seperti ini? Dan apa yang menjadi tujuannya? Apa yang perlu kita siapkan di dalam diri kita agar kita bisa meraih sukses dengan mudah. Jadi ada prinsip 90-10. 90% sukses itu ditentukan oleh kondisi mental kita, pikiran kita, emosi kita, program-program yang ada di pikiran bawah sadar kita. 10%-nya barulah apa yang kita lakukan. Nah, kebanyakan orang sibuk 90% melakukan aktivitasnya, tapi 10% yang mereka investasikan untuk pengembangan dirinya dia. Christine Liu, co-founder Rumah Sejahtera mengungkapkan, isu kesehatan mental menjadi salah satu masalah di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan cara mengatasinya. Dan tentunya latar belakang lainnya adalah karena kami melihat juga, kami juga punya keresahan bahwa semakin hari masalah isu kesehatan mental di masyarakat ini semakin kompleks. Maka kami menghadirkan kegiatan-kegiatan edukasi ini setidaknya untuk memberikan wawasan baru, pandangan baru, sehingga kesehatan mental masyarakat ini bisa menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Mental block, meskipun sering dianggap hambatan, sebenarnya adalah bentuk perlindungan dari pikiran bawah sadar yang perlu dipahami dan diatasi untuk mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, penting untuk memberi edukasi tentang kesehatan mental dan cara memberdayakan pikiran bawah sadar agar masyarakat dapat meraih kesuksesan dan hidup yang lebih baik.